Oke, ini yang kedua ini. Nah, yang kedua ini cukup gampang ya. Kenapa makanya Ibu cuma 30%? Karena nanti juga berupa soal-soalnya nanti akan lebih ke analisis. Karena ini berkaitan dengan nilai tumbuhan bagi manusia. Ya, kita rasakan aja bagaimana nilai tumbuhan bagi manusia. Dan ini juga hanya 3 kan, ekonomi, sosial, dan ekonomi, budaya, dan ekologis. Kita berkaitan dulu dengan bagaimana nilai ekonomis dari tumbuhan itu terhadap manusia, apa gunanya. Sangat banyak ternyata gunanya ya. Salah satunya sebagai sumber pangan, kemudian bahan baku industri, sumber energi, tanaman obat dan farmasi, kemudian sumber pendapatan bagi masyarakat ya. Tentu aja pertama kali itu nilai ekonomi itu berkaitan dengan keuangan ya. Berarti itu kan ternyata dari tumbuhan itu kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ini beberapa contohnya, ada pohon kayu putih. Ternyata kayu putih yang sering kita pakai itu asalnya adalah dari pohon. Kemudian yang kedua Ibu contohkan adanya cengkeh, ada kayu manis dan juga bunga lawang. Nah, dari rempah-rempah ya, dari kayunya bisa jadi rempah-rempah juga yang bernilai sangat tinggi. Kemudian ini kalau kalian tahu mungkin ada pernah lihat, ini namanya daun betadin. Jadi ketika kita terluka, kemudian kita ada tanaman ini di rumah, kita tidak harus punya betadin. Jadi kita ambil aja, kita potek, kemudian kita ambil getahnya dan kita tempelkan ke luka kita, itu bisa menjadi betadin alami. Nah, kemudian yang kita sering bahas-bahas tentang kelapa sawit ya. Kelapa sawit emang lama-lama merusak tanah, tapi secara ekonomi ternyata dia sangat ya seperti kelapa, pohon kelapa lah ya. Pohon kelapa itu kan setiap posisinya bisa, setiap hal yang ada di pohon kelapa itu bisa kita manfaatkan. Nah, ternyata kelapa sawit itu juga. Dan bahkan Ibu pernah dengar minyak kelapa sawit itu yang terendahnya, yang terkotornya pun, yang paling apa ya, pokoknya yang paling jelek pun itu masih bisa dijual. Nah, bahkan itu dijadikan untuk produk kecantikan. Ternyata untuk produk kecantikan itu minyaknya bukan yang VCO yang terbagus. Ternyata yang paling jeleknya malahan dari kelapa sawit itu. Jadi ternyata kalau kita manfaatkan secara luas banyak banget ya. Cuma tadi ya, kalau kelapa sawit ya merusak tanah itu tadi yang akhirnya tidak baik gitu kan, yang akhirnya jadi permasalahan itu. Nah, selanjutnya itu nilai sosial. Nilai sosial ini digunakan sebagai dalam kegiatan budaya dan tradisi ya, jadi berkaitan dengan sosial budayanya. Kemudian sebagai sumber upacara adat dan keagamaan. Ini sebagai tanaman hias juga bisa ya. Jadi ibu-ibu ya terutama ini yang mengoleksi tanaman hias, apalagi kalau bapak-bapak biasanya itu bonsai yang mahal itu kan, yang kayak tanaman Jepang kecil itu harganya cukup mahal ya kalau tanaman hias ini. Kemudian media pendidikan dan penelitian ya, hutan hujan tropis misalnya atau hutan lindung itu bisa jadi juga media pendidikan dan penelitian. Kemudian ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental ya. Jadi ya bayangkan kita orang-orang yang hidup di kota dengan desa, biasa rata-rata mereka lebih tenang hidup di desa dibandingkan di kota. Karena tadi apa, kesehatan mental mereka lebih baik karena sering lihat yang hijau-hijau ya. Dalam psikologi pun yang menenangkan itu adalah warna hijau dan warna biru ya. Salah satunya adalah tumbuhan. Nah, Ibu contohkan kalau di Indonesia sendiri itu dipakai di lambang negara kita ya, ada beringin dan ada padi dan kapuk. Nah, itu simbol budaya kita yang sangat terjaga sampai saat ini. Nah, kalau untuk ritual, masih ingat ini ada bunga 7 rupa. Kalau kita ke makam ataupun ada kaitan dengan ritual-ritual adat itu biasanya kita pakai bunga 7 rupa. Nah, ini juga ada melati. Nih, melati biasanya kita pakai budaya kita kalau orang Jawa terutama ya, biasanya untuk hal-hal yang baik itu mereka pakai melati. Karena bagaimanapun kalau melati itu kan kalau di kita sebagainya anggapnya suci gitu, warnanya suci kalau untuk melati. Nah, ini terakhir ya, peran ekologis. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang apa itu ekologi. Jadi ini kalau ekologi itu kan adalah keseimbangan antara semua aspek atau setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, jadi peran ekologis itu bagaimana peran tumbuhan dalam menyeimbangkan seluruh aspek kehidupan di muka bumi ini. Nah, jadi hutan itu adalah perannya sebagai paru-paru dunia. Kemudian akar tanaman menjaga struktur tanah ya, sehingga tidak menyebabkan abrasi, erosi itu dari akar tanah. Kemudian ada vegetasi, itu menjaga siklus air. Jadi semakin dikit vegetasinya, maka siklus air kita bakal rusak. Salah satu kelihatannya apa? Adanya banjir genangan. Nah, banjir genangan di perkotaan itu kenapa?
terjadi ya karena tadi vegetasinya sedikit, hutan eh, ruang terbuka hijaunya di kota itu sedikit, sehingga ya tadi tidak ada tempat air itu untuk menyerap ke tanah, akhirnya ya jadi banjir limpasan ya kalau itunya. Kemudian mangrove melindungi pantai dari abrasi. Nah ini dia yang sekarang lagi cukup menjadi itu ya di Indonesia, karena hutan mangrove itu sudah banyak yang hilang akibat dari ya kegiatan manusia ya, salah satunya tambak dan lain sebagainya. Nah ini harus kita lindungi juga mangrove. Apa akibatnya ketika mangrove itu tidak ada? Ya abrasi, atau juga ketika abrasi, bahkan mangrove ini sebenarnya kalau makin banyak kita adakan itu nanti juga ketika ada tsunami itu juga bisa menahan airnya untuk jangan masuk semuanya ke pemukiman penduduk. Nah ini jadi sangat peran ekologisnya sangat besar. Nah ini beberapa contohnya, ini ada hutan mangrove dan juga hutan hujan tropis. Ini dua hal hutan tumbuhan yang harus sangat kita jaga, karena dua hal ini ketika sudah mulai hilang bahkan tidak ada lagi, itu akan sangat merusak dari tatanan ekologis kita di dunia ini. Nah ini dia ada dampak kerusakan tumbuhan, itu deforestasi ya. Ketika ada deforestasi ini ya ketika kita sudah menebang hutan ya tentu dampaknya bakal sangat berdampak ke kita ya, terutama hewan. Hewan akhirnya tidak ada tempat untuk habitat hidupnya lagi, ya kemana mereka mencari? Ya ke rumah kita nanti mereka mencari. Kemudian akhirnya ketika deforestasi terjadi, hilangnya keanekaragaman hayati, kemudian ada perubahan iklim, global warming. Jadi wajar saja bumi kita makin panas ya karena tadi deforestasi makin besar-besaran. Kemudian banjir dan tanah longsor ya tadi ya, ketika kita tidak melindungi hewan dan tumbuhannya terjadi banjir dan tanah longsor. Kemudian kerusakan ekosistem ya pasti ya, habitatnya hilang ya rusak ekosistemnya. Jadi jangan heran ketika ular kok makin banyak, atau misalnya serangga kok makin banyak ya karena tadi sudah rusak ekosistemnya. Ini upaya-upayanya reboisasi ya, deforestasi itu bisa kita lakukan reboisasi, kemudian pengelolaan hutan berkelanjutan, kemudian perlindungan kawasan konservasi, edukasi masyarakat, dan pemanfaatan tumbuhan secara bijak. Nah ini adalah dua materi yang harus kalian pahami lagi ya. Nanti untuk lebih lengkapnya silahkan baca di V-Class ya. Ini sudah